Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia pemakaian tanda baca. Nama saya Laila Hilyatul Saadah, kelas 1A, NIM 2103096014. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya sama suara, kata, frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. 1. Tanda titik. Tanda dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka berdiri di sana, titik. Dia tidak akan datang pada acara itu, titik. Dipakai di belakang angka atau urut dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. 1. Kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Bahasa Indonesia, kedudukan fungsi. B. Bahasa daerah, kedudukan fungsi. C. Bahasa asing, kedudukan fungsi. Catatan tanda titik pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia kedudukan sebagai A. Bahasa nasional yang berfungsi antara lain lambang kebangsaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. 2. Tanda titik pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka seperti angka dalam kurung seperti pada 2B. 3. Tanda titik di belakang angka atau di angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, grafik atau gambar, titik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu, titik. Misalnya pukul 01.35.20 dalam kurung pukul 1:35:20. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan dalam kurung yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Catatan 1. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Jawa, titik. 2. Tanda titik dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Misalnya, yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73, Menteng, Jakarta 10330. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya telepon, komputer, atau internet bukan barang asing lagi, titik. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk, dalam kurung setara. Misalnya, saya ingin membeli HP, tetapi uang saya tidak cukup, titik. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau dijemput, saya akan datang, titik. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat seperti, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan tanda miring, garis miring, atau sesuatu kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hal, kata-kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, dan nak. Misalnya, oh begitu, wah bukan main, tanda seru. 6. Dipakai untuk memisahkan
pemikat langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata ibu saya, tanda petik, kita harus berbagi dalam hidup ini. 7. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tinggal. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama dari keluarga atau marga. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang menyatakan dengan angka. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, koma, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam mengembangkan bahasa, koma, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma di akhir rincian berupa syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia, berijazah sarjana S1, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu penyalaran lengkap yang diikuti pemarian atau penjelas. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, koma, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2, hidup atau mati. Tanda titik 2 dipakai jika perincian atau penjelas itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kala menunjukkan pelaku dalam percakapan. 5. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul anak, judul suatu karangan, serta nama kata atau penerbit dalam daftar pustaka. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital (se-Indonesia, se-Jawa Barat). 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bagian.
Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, koma, tanggal, koma, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menanyakan bagian kalimat yang diasingkan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang hilang. Tanda elipsis juga dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda petik dipakai untuk mengambil petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik dipakai untuk mengambil judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau buku yang dipakai dalam Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna, terjemah, atau penjelas kata atau ungkapan. Yang contohnya tergugat menjadi yang digugat. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian kalimat utama. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf dan kata yang keberadaannya di dalam kalimat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Tanda garis miring. Garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun taksin. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau serta setiap. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda penyikat atau apostrof. Tanda penyikat dipakai untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun dalam konveksi tertentu.